Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai limit fungsi aljabar. Materi ini terdapat pada SMA ataupun SMK kelas 11. Untuk itu, buat adik-adikku sekalian, kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita ikan cucut. Yuk lanjut. Apa sih limit fungsi aljabar? Nah, berarti kita harus ke pengertian. Pengertian limit fungsi aljabar. Ini kalau kita ibaratkan atau kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kita akan sering mendengar kalimat seperti pertama, mobil itu nyaris masuk ke jurang. Oke? Terus ada lagi kata-kata selain mobil itu nyaris masuk ke jurang? Nah, kita hampir memasuki kota Jakarta. Terus selain itu ada lagi? Kecantikannya mendekati sempurna. Nah, itulah adalah contoh-contoh dari kehidupan sehari-hari mengenai pengertian dari sebuah limit dalam matematika. Jadi, kata-kata yang dicetak miring nih, nyaris, hampir, mendekati, pada kalimat-kalimat di atas ini mempunyai pengertian yang sama dengan kata limit fungsi pada matematika. Jadi, lebih ke mendekati atau pendekatan PDKT keles. Enggak ya, serius. Limit itu lebih ke mendekati pada matematika. Pengertian limit fungsi pada matematika dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu limit fungsi di satu titik dan limit fungsi di tak hingga. Nah, untuk yang limit fungsi di satu titik itu sebelumnya kakak sudah membuat tutorialnya, silakan kalian lihat di channel Ranger Project ya. Nah, kalau untuk limit fungsi di tak hingga kita belum belajar. Nah, sekarang itu kita belajar mengenai yang ini, limit fungsi di satu titik. Atau ini pengertian limit fungsi dan juga bagaimana cara pengerjaannya. Oke? Nah, itulah adalah suatu limit. Kita balik lagi ke menu utama. Setelah tahu apa itu limit, baru kita akan mengetahui bagaimana sih kita memberikan suatu solusi dari suatu masalah limit fungsi aljabar. Nah, di sini ada kata penyelesaian limit fungsi aljabar. Seperti apa? Yuk kita cekidot. Asik. Nah, di dalam penyelesaian limit ini ada beberapa metode yang akan kita pelajari kali ini di video ini. Itu ada dua cara atau dua metode. Metode yang pertama adalah metode substitusi, yang kedua adalah metode pemfaktoran. Ada sih yang ketiga, yaitu tentang perkalian sekawan atau kali dengan sekawan penyebut ataupun pembilang. Tapi kali ini kita akan belajar mengenai dua metode ini, substitusi sama pemfaktoran. Oke, kita langsung aja ke metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Ada yang tahu? Cara substitusi adalah ini, cara yang dilakukan dengan cara mensubstitusikan atau mengganti suatu variabel dengan bilangan A pada limit fungsi aljabar. Nah, ini adalah cara substitusi. Pak contoh? Boleh. Contoh, misalkan gini. Limit X menuju 2, ini cara bacanya seperti ini ya. Kalian perhatikan. Limit X mendekati 2 atau limit X menuju 2, limit X mendekati 2 dari 4X ditambah 6 adalah berapa? Kan gitu. Kalau kita menggunakan cara substitusi, lihat.
tinggal kita ganti suatu variabel. Yang menjadi variabel di sini adalah X. Kemudian limit di sini tuh si X-nya itu didekati oleh 2, mendekati 2. Berarti artinya kalau menggunakan cara substitusi, kita harus ganti si X ini menjadi 2. Seperti apa? Penasaran? Ayo kita cekidot. Nah, artinya X mendekati 2, yang 4X ini kita ganti dengan si 2 karena ininya si X menuju 2. Kak, gimana kalau ini X menuju 3? Berarti si X-nya diganti dengan 3. Pokoknya si ini itu adalah suatu bilangan. Misalkan X menuju min 3, berarti 4 dikali min 3 ini. Terus ditambah 6. Nah, sehingga kita dapat 4 kali 2, 8. Ditambah 6 sama dengan 14. Oke? Nah, itulah ada cara metode substitusi. Kak, contoh lagi Kak, sekali lagi. Oke, boleh. Yang kedua, limit X menuju 3, di mana X kuadrat dikurangi 2 per X ditambah 1. Nah, kalau kita menggunakan metode substitusi, atau nama lain metode substitusi itu metode langsung dikerjakan. Tapi di sini kata substitusi itu adalah kata mengganti. Ada yang bilang substitusi dimasukkan. Asa gimana gitu kalau kata-kata dimasukkan ya? Iya, kita sepakat aja bahwa substitusi itu adalah mengganti, bukan dimasukkan. Nah, kalau ini limit X menuju 3, tinggal diganti X-nya dengan 3. Sehingga kita peroleh nih, X diganti dengan 3, berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2. Yang bawahnya X, berarti 3 ditambah 1. Sehingga kita operasikan 3 pangkat 2, 9, dikurangi 2 per 3 tambah 1, 4. Sehingga kita peroleh hasilnya 9 kurangi 2, 7 per 4. 7 per 4 itu adalah hasil dari limit X menuju 3, di mana X kuadrat min 2 per X ditambah 1, 7 per 4. Kalau dalam bentuk pecahan. Kak, gimana kalau mau dibentuk desimal? Boleh, silakan. Tinggal dihitung ini. 7 dibagi 4 atau 7 per 4 itu artinya 7 dibagi 4 atau sekitar 1,7 sekian. Nanti kalian kotret sendiri aja di rumah masing-masing. Nah, itulah adalah bagaimana kita memberikan suatu solusi limit fungsi aljabar menggunakan metode substitusi atau metode mengganti suatu variabel. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian kerjakan evaluasi ini di rumahnya masing-masing. Limit X menuju 3, X kuadrat ditambah 6 per X min 3, berapa hasilnya? Yo, silakan kalian berlatih. Caranya sama seperti yang 2 contoh soal ini. Terus, yang keempat, nah ini. Silakan, oke? Kalian harus berlatih. Dengan cara berlatih, insya Allah kalian akan bisa memberikan suatu solusi yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke, kita lanjut sekarang ke metode apa? Metode pemfaktoran. Seperti apa? Ayo kita cekidot. Nah, metode pemfaktoran. Apa metode pemfaktoran? Nah, artinya pemfaktoran itu digunakan jika limit tersebut berbentuk limit X menuju A fx per gx apabila dengan cara substitusi langsung. Nah, substitusi langsung pada bentuk limit X menuju A fx per gx diperoleh ini 0 per 0. Nah, maka dari itu, maka bentuk fx dan gx itu harus difaktorkan. Sehingga jika terdapat faktor yang sama dapat dicoret. Nah, kalau pemfaktoran mah kita faktorkan dulu baru nanti kita coret. Pasti ada yang dicoret nih, garis piring atau garis bawah. Oke? Nah, kemudian sering kali dijumpai pula setelah substitusi langsung menghasilkan bentuk ini. Nah, tak hingga atau negatif tak hingga atau bentuk tentu. Oke, bentuk tak tentu. Pak, contoh Pak? Boleh. Misalkan gini. Limit X menuju 3, di mana X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 per X dikurangi 3 sama dengan berapa?
Nah, kalau bedanya substitusi dan pemfaktoran, kalau misalkan substitusi, si X kita ganti dengan 3, pasti ada hasilnya. Bentuknya itu bukan 0/0. Langsung kita kerjakan. Tapi kalau pemfaktoran, kalau kita mau menggunakan pemfaktoran, ketika si X menuju 3 ini disubstitusi ke sini, ternyata ini lihat, ini kan X. 3 berarti. 3 kurangin 3, oh 0. Penyebutnya 0, nih 0. Pasti atasnya juga 0. Nggak akan mungkin terjadi. Nah, maka dari itu kita nggak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan apa? Substitusi, melainkan harus menggunakan cara pemfaktoran. Seperti apa? Yuk kita cekibrot. Nah, kita tulis dulu limit X menuju 3, X kuadrat min 5X tambah 6 per X min 3. Sama dengan nih, X kuadrat min 5X ditambah 6, kita faktorkan menjadi ini. Ini namanya pemfaktor, difaktorkan ini namanya. Ini tuh berapa kali berapa, hasilnya positif 6. Kalau ini dijumlah ini, hasilnya negatif 5. Berarti ini min 2, ini min 3. Min 2 kali min 3 ini hasilnya positif 6. Tapi kalau min 2 ditambah min 3 ini hasilnya negatif 5. Itulah cara pemfaktoran. Terus ini X min 3 tetap. Nah, setelah itu nih ada lihat faktor yang sama dapat dicoret. Nah, ini X min 3 dicoret dengan X min 3. X min 3 di pembilang dicoret dengan X min 3 di penyebut, sehingga menghasilkan seperti ini. Limit X menuju 3 dari sisanya ini kan ini habis sisanya X min 2. Nah, setelah itu akhirnya kita substitusi X-nya dengan 3. Sebelum kita melakukan metode substitusi harus ada pemfaktoran, baru setelahnya substitusi. Tapi kalau langsung kita substitusi itu namanya metode substitusi, tinggal diganti. Ini kan X-nya diganti 3. 3 kurangi 2 adalah 1. Oke? Oke. Pak, contoh lagi, Kak? Boleh. Contoh yang kedua. Oke, misal ada limit X menuju min 2, di mana X pangkat 3 dikurangi 4X per X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah, ini kita berikan solusi menggunakan cara pemfaktoran. Kenapa? Karena ketika X disubstitusi langsung ke sini, X sama dengan min 2 disubstitusi ke sini, pasti nih hasilnya itu 0/0. Gitu. Misal aja ke sini, min 2 ini. Min 2 pangkat 3 kan min 8 dikurangi 4 kali min 2 min 8, min dikali min 8 positif 8. Ini tadi min 8 ditambah 8, punya utang 8 dibayar 8, pasti hasilnya 0. Terus yang bawah ketika disubstitusi langsung ini hasilnya 0 juga, 0/0. Maka dari itu kita berikan solusi yang ini menggunakan cara pemfaktoran. Seperti apa? Yuk kita cekibrot. Kita faktorkan terlebih dahulu. Yang atas kita faktorkan dulu. Karena di sini ada X pangkat 1, X pangkat 3. Kita tarik keluar X yang pangkat tertingginya kecil. Ini kan X1, ini 2, ini 3. Berarti kita tarik keluarnya si X pangkat 1. Dikali dalam kurung, X dikali berapa? Biar menjadi X pangkat 3. Ya jelas, pasti dikali X pangkat 2. Karena X dikali X pangkat 2 itu hasilnya X pangkat 3. Kemudian, X dikali berapa? Ini negatif terus dulu tuh, negatif. X dikali berapa? Biar menjadi 4X. Ya udah dikali 4. X dikali 4, 4X. Negatifnya sama. Kemudian nah ini kita faktorin. Ini namanya fungsi kuadrat atau persamaan kuadrat. Kita faktorkan. Ini si B, ini si C. Cara memfaktorkannya kalian harus
pelajari lagi tentang pemfaktoran, tapi sekarang kakak akan menjelaskannya secara singkat. Ini kan A, ini B, ini C. Berapa dikali berapa hasilnya C? Berarti artinya berapa kali berapa hasilnya 6, positif. Terus berapa ditambah berapa hasilnya si B? Artinya berapa ditambah berapa hasilnya positif 5. Ya udah, berarti 2 kali 3 itu hasilnya 6. 2 ditambah 3 itu hasilnya 5. Ini teh namanya pemfaktoran. Kemudian setelah itu lihat di sini ada masih X pangkat 2. Ya udah, kita faktorin lagi sehingga didapat X kali dalam kurung X pangkat 2 min 4 itu kalau difaktorkan ini. Berapa kali berapa hasilnya C? Negatif 4, berarti min 2 kali 2. Ya dong. Terus si B-nya ini kan nggak ada 0. Berarti kalau si ini dijumlah dengan ini pasti hasilnya 0. Min 2 ditambah 2 pasti hasilnya 0. Oh iya, betul. Kemudian, karena ini sudah difaktorin, kita tulis kembali secara utuh. Lihat. Oke, nah setelah itu baru kita coret X tambah 2 dengan X tambah 2. Nah, kalau kalian sudah melewati proses pencoretan, dicoret, berarti kalian telah selesai melalui proses pemfaktoran. Selanjutnya, tinggal kalian substitusi X sama dengan negatif 2. Kemana ke sisanya nih? Jadi tulis dulu aja X. Limit X menuju negatif 2. Sisanya kan X dikali dalam kurung ini. X min 2 per. Ini kan X plus 2-nya habis. Ini X plus 3. Sehingga didapat, kalau misalkan X-nya udah diganti dengan negatif 2, maka si limit ini tuh hilang. Oke? Maka limit ini hilang. Beda ketika dia masih jadi variabel X. Berarti di sini limitnya masih ada. Ini masih ada, ini masih ada. Tapi ketika X-nya sudah diganti dengan negatif 2, maka limit ininya hilang. Berarti ini min 2, yang ini pengganti X. Dikali dalam kurung, ini X-nya diganti dengan min 2. Min 2 dikurangi 2, dikurangi 2. Terus X diganti dengan min 2, berarti min 2 ditambah 3. Maka menghasilkan, ini kan min 2 dikurangi 2. Berarti min 4, punya hutang 2, hutang lagi 2, berarti hutangnya 4. Min 2 dikali min 2, min 2 kali min 4, itu hasilnya positif 8. Kemudian, min 2 ditambah 3, punya hutang 2, dibayar 3, berarti sisa uangnya berapa? 1 positif. Berarti 8 dibagi 1, hasilnya adalah 8. Nah, jadi hasil limit dari X menuju negatif 2, terhadap X pangkat 3 min 4X per X kuadrat ditambah 5X ditambah 6, ini hasilnya adalah 8. Nah, itulah cara pemfaktoran. Untuk lebih jelasnya lagi, biar kalian paham, kalian kerjakan evaluasi ini. Nah, nomor 3 kelanjutannya. Silakan kalian carilah nilai dari limit X menuju 2 terhadap X kuadrat min 4 per 2X dikurangi 4. Terus yang keempatnya, nah carilah limit X menuju min 1, 2X kuadrat min 3X min 5 per X kuadrat dikurangi 4X dicurangi 5. Nah, silakan kalian latihan di rumah masing-masing. Jangan lupa kalian di rumah aja, karena virus wabah corona itu semakin cepat penularannya. Maka dari itu kita doakan semuanya yang nonton video ini mudah-mudahan terhindar dari segala penyakit ataupun godaan setan yang terkutuk. Amin. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Bima Gusti Ramadan, biasa dipanggil Kak Bim Bim, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.